Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Unisa Podcast. Kembali lagi bersama kami berdua. Di sini saya Mariana Ulpa, NIM 21101011111 dari Prodi S1 Kebidanan yang akan bakalan nemenin kalian nih selama berlangsungnya podcast ini. Dan juga tentunya ada narasumber kita yang sangat kece ini. Di samping saya ada Mbak siapa? Mbak Eva Novita dengan NIM 2110111120 dari Prodi S1 Kebidanan. Oke, kalau saya panggilnya Mbak Eva gimana Mbak? Boleh Mbak. Boleh. Oke, Mbak Eva gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Dan juga buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke acara sharing session kita ini yang tentunya nanti bakalan seru banget ya, dan juga tema kita yang sangat menarik. Nah, di sini Mbak Eva untuk tema kita itu adalah mental health atau kesehatan mental ya Mbak ya. Yang pastinya tadi di belakang udah dikasih tahu ya Mbak ya terkait dengan temanya. Oke, dan menurut saya nanti untuk tema kita ini semoga dapat memberikan ilmu baru dan juga wawasan baru bagi teman-teman kita yang nonton podcast ini ya Mbak ya. Betul, Mbak. Oke. Nah, mental health ini sendiri sebenarnya apa sih gitu ya kan, pasti teman-teman di luar sana juga sudah ada yang tahu dan juga ada juga yang belum mengetahui apa itu mental health. Oke, saya jelaskan di sini. Mental health adalah kondisi kesehatan mental seseorang yang akan dipengaruhi oleh peristiwa dan juga kehidupan seseorang yang nantinya akan menimbulkan banyak sekali dampak yang sangat besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Begitu Mbak, benar nggak? Iya, betul itu. Nah, dan juga di sini apabila kesehatan mental seseorang itu terganggu, tentunya akan menimbulkan kesehatan yang berkurang dan juga banyaknya masalah-masalah besar ke depannya. Oke, Mbak, ini kita langsung saja ya Mbak ya ke acara podcast kita tentunya. Dan nanti dari teman-teman bisa menyimak podcast kami agar dapat mendapatkan pembelajaran baru ke depannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak Eva ya. Oke, menurut Mbak Eva penting nggak sih Mbak menjaga kesehatan mental ini? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena kesehatan mental merupakan hal yang paling utama untuk dijaga. Mental yang sehat juga akan berpengaruh terhadap individu itu sendiri, kemudian dan juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial. Oke, betul. Berarti menurut Mbak Eva menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya, terutama di bagian sosialnya begitu. Oke, sangat bagus sekali ya jawaban dari narasumber kita ini. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di sini. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan generasi milenial sekarang ini nih, menurut Mbak Eva apakah remaja-remaja atau Gen Z atau generasi milenial sekarang ini memiliki kesehatan mental yang masih oke atau udah menurun Mbak? Nah, kalau menurut saya itu mereka tidak memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, karena kan dari beberapa mereka itu masih kurang dalam bersosialisasi di lingkungan, entah itu senang maupun sedih. Nah, kemudian mereka itu lebih memilih untuk memendam masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain, tanpa untuk bercerita kepada orang lain. Nah, sehingga itu menimbulkan rasa stres maupun depresi yang berlebihan, sehingga menyebabkan mentalnya terganggu begitu Mbak. Oh ya, begitu ya menurut Mbak Eva. Dan saya juga, menurut saya sangat setuju ya dengan pendapat Mbak Eva terkait dengan kalau generasi milenial sekarang ini tuh kesehatan mentalnya itu tidak begitu bagus dikarenakan kurangnya sosialisasi dengan teman-temannya. Nah, begitu ya Mbak ya. Oke Mbak, sekarang saya tanya nih Mbak, kalau menurut Mbak Eva faktor-faktor apa aja sih yang membuat seseorang itu mengalami gangguan mental begitu? Ya, kemungkinan itu bisa ada pelecehan di masa kanak-kanak, kemudian ada rasa trauma di masa yang lalu, kemudian ada isolasi bersosialisasinya berkurang sehingga kesepian begitu Mbak. Nah, kemudian ada duka atau kehilangan keluarga yang disayang. Nah, kemudian itu juga ada stres yang parah atau berkepanjangan setiap harinya gitu. Oh begitu ya, berarti menurut Mbak Eva faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang itu yang pertama itu tentunya ada dari kejadian masa lalu ya, pelecehan, terus tadi ada duka ya, kehilangan keluarganya, terus tadi juga ada stres ya kalau nggak salah, stres berkepanjangan. Oke, nah Mbak Eva kan sekarang ini lagi marak banget ya kasus-kasus anak broken home di sosial media. Nah menurut Mbak Eva gimana sih peran orang tua dalam menjaga kesehatan mental anaknya gitu? Nah, untuk tadi kan broken home, nah itu orang tua itu sangat penting sebagai perannya, karena seorang anak juga membutuhkan peran orang tua untuk mendukung sekaligus mendengarkan keluhan anaknya. Kemudian sebagai contoh itu kan banyak nih
remaja yang di sosial media itu kekurangan peran orang tua, sehingga banyak dari mereka itu melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti entah itu mabuk atau bunuh diri gitu Mbak. Oke, begitu ya. Berarti menurut Mbak Eva peran orang tua ini sangat penting ya. Iya. Dan juga mungkin menurut Mbak Eva orang tua ini yang paling berpengaruh besar gitu. Iya. Oke, kenapa gitu Mbak? Karena kan orang tua juga memiliki peran penting untuk menjaga kestabilitasan kesehatan mental anaknya. Kemudian anak juga itu membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kesehatan mental, dan kemudian tentunya itu tadi peran orang tua sangat penting. Wah, tadi jawaban dari narasumber kita bagus banget ya. Jadi nanti untuk para orang tua dan juga anak-anak yang menonton podcast kita ini harusnya bisa mempelajari dari jawaban Mbak Eva tadi ya. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Oke, menurut Mbak Eva nih, apa sih tanda-tanda seseorang itu mengalami gangguan mental dalam artian mentalnya itu terganggu gitu, apalagi di generasi Gen Z. Nah Mbak Eva kan sebagai generasi Gen Z gimana nih Mbak? Itu mungkin tanda-tandanya yang sering terjadi itu bisa sering merasa sedih. Nah kemudian itu kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kita sulit untuk berkonsentrasi kepada satu hal. Kemudian itu perubahan mood, suasana hati yang sering berubah-ubah. Kemudian itu ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sendiri. Nah lebih memendam masalah sendiri tanpa bercerita. Kemudian kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau menggunakan narkoba. Mungkin itu saja sih Mbak. Oke, berarti dari Mbak Eva untuk tanda-tanda dari seseorang mengalami gangguan mental itu cukup banyak ya Mbak ya, terkait tadi dengan stres, terus tadi banyak berdiam diri, terus juga kurangnya sosialisasi, sering merasa sedih begitu ya Mbak, dan juga mengalami kekhawatiran yang berlebih begitu. Oke Mbak Eva, mungkin untuk podcast kita wah sangat bagus banget ya Mbak ya, dan juga sangat menarik. Nantinya dari penonton kita pastinya akan sangat senang mendengar podcast kita yang sangat menarik ini. Oke, balik lagi ya guys ya. Nggak kerasa nih kita udah ada di ujung acara podcast. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan narasumber kita yang kece ini, ada Mbak Eva. Dan juga seru banget ya tadi. Oke, untuk kesimpulan dari tema kita yaitu tentang mental health di sini, yaitu menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan mental dan juga menjaga kesehatan fisik kita, yang tidak boleh luput dari perhatian orang tua dan juga dari diri kita sendiri ya. Dan juga kalau misalkan kesehatan mental kita terganggu, itu nanti akan menyebabkan kondisi fisik yang menurun dan juga tentunya akan banyak stres dan juga akan berdampak ke masa depan, begitu ya Mbak Eva ya. Nah guys, saran saya, kalau misalkan kalian mengalami tanda-tanda dari gangguan mental yang sudah disebutkan Mbak Eva tadi, kalian bisa langsung ke psikiater atau membicarakan hal tersebut dengan orang terdekat kalian dan juga orang tua kalian begitu. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan masalah kalian. So, tetap jaga kesehatan buat teman-teman di luar sana, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental kalian, dan tentunya negara ini memerlukan kalian untuk kedepannya begitu. Sekian dari saya Mariana Ulpa dan saya Eva Novita. Terima kasih banyak semuanya untuk videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.